KVDAI Regional 2, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung dengan bangga menghadirkan sebuah cerita rakyat dari tanah Melayu Riau berjudul Lancang Kuning. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Datu Laksmana Perkasa Alam. Sebagai seorang raja, ia mempunyai dua orang panglima kepercayaan yang bernama Panglima Umar dan Panglima Hasan. Sang raja juga mempunyai seorang dukun yang bernama Bomo yang mempunyai tugas menjaga keselamatan orang-orang istana. Panglima Umar dan Panglima Hasan sama-sama tertarik pada wanita cantik yang bernama Zubaidah. Persaingan ini dimenangkan oleh Panglima Umar. Panglima Umar berhasil lebih dahulu mempersunting Zubaidah untuk dijadikan istrinya. Menyaksikan hal itu, Panglima Hasan kecewa dan bermaksud jahat untuk merebut Zubaidah dari tangan Panglima Umar. Dalam upaya ini, Panglima Hasan mengajak Bomo, sang dukun istana, agar ikut membantu rencananya menyingkirkan Panglima Umar. Duhai Bomo, katakan pada raja perihal mimpiku untuk membangun sebuah kapal lancang kuning guna mengamankan perairan dari bajak laut. Setelah itu, kita akan menyusun siasat berikutnya untuk melenyapkan Umar. Apa menurutmu ini akan berhasil? Lakukan saja. Katakan pada raja dengan dalil, ini demi kelangsungan negeri tercinta ini. Dukun Bomo akhirnya menghadap raja dan menyampaikan pesan dari Panglima Hasan. Aku setuju. Segera perintahkan para pekerja untuk membuat sebuah kapal lancang kuning. Selama berhari-hari, kapal pun dikerjakan. Pada saat kapal lancang kuning hampir selesai, Panglima Hasan dan Dukun Bomo melakukan rencana berikutnya lagi, membuat kebohongan baru. Wahai sang raja, kami mendengar berita para nelayan dari Bukit Batu telah diancam oleh perompak saat mencari ikan di Tanjung Jati. Sang raja kemudian memerintahkan Panglima Umar untuk mengecek kebenaran berita itu. Sementara itu, pada saat Panglima Umar pergi, Panglima Hasan merayu Zubaidah. Suamimu mungkin saja terbunuh di misi itu, dan engkau tengah hamil tua. Zubaidah, aku bersedia menggantikan Panglima Umar untuk menjadi ayah putramu itu. Dari mana engkau bisa mengetahui suamiku bisa terbunuh? Sementara kabarnya saja belum sampai ke telinga raja. Maaf Panglima Hasan, aku tak sudi menjadi istrimu. Aku memilih menunggu suamiku kembali. Zubaidah telah menolakku. Dukun Bomo, kita jalankan rencana selanjutnya. Tahan kapal lancang kuning yang akan diluncurkan ke laut pada saat bulan purnama nanti dengan kekuatanmu. Setelah itu adalah urusanku. Baiklah Panglima Hasan. Kapal pun dibuat seolah-olah tidak bisa digerakkan walaupun didorong oleh banyak orang. Dukun Bomo pun berpura-pura menyarankan agar ada yang dikorbankan, yakni seorang wanita yang hamil tua untuk dijadikan tumbal. Aku kurang setuju.
Tunda saja dulu peluncuran kapal tersebut. Aku tak tega apabila nyawa rakyatku harus dikorbankan. Terlebih lagi apabila dia seorang wanita. Panglima Hasan kembali mendatangi Zubaidah sambil mengancam. Hai Zubaidah, jika tidak mau menjadi istriku, maka aku akan menjadikanmu tumbal bagi lancang kuning. Tubuhmu akan dijadikan gilingan agar kapal lancang kuning bisa meluncur ke laut. Meski tubuhku hancur, hatiku tetap milik suamiku. Prajurit, turunkan kapal lancang kuning ke laut dan jadikan Zubaidah sebagai alasnya. Zubaidah pun kemudian tewas bersama jabang bayinya. Di lain tempat di Tanjung Jati, Panglima Umar menyadari kebohongan berita berhembus dan segera kembali ke istana. Betapa terpukulnya hati Panglima Umar ketika mengetahui nasib istri dan calon anaknya. Namun, dengan jahatnya, Panglima Hasan justru memfitnah Raja Datuk Laksmana sebagai dalang dari semua ini. Panglima Umar kemudian mencari dan membunuh Raja Datuk Laksmana. Namun, menyesallah Panglima Umar setelah mendapat penjelasan dari Dukun Bomo bahwa yang menjadikan Zubaidah sebagai gilingan lancang kuning sebenarnya adalah Panglima Hasan. Mengetahui hal itu, Panglima Umar langsung mencari Panglima Hasan dan kemudian membunuhnya juga. Panglima Umar yang dalam keadaan terpukul kemudian berlayar ke Tanjung Jati. Malang, di tengah laut, kapal lancang kuning diterjang badai dan tenggelam. Panglima Umar tewas dan kerajaan Bukit Batu pun berakhir sudah. Begitulah akibat nafsu dan keserakahan salah seorang petinggi kerajaan berakibat merugikan kerajaan bahkan seluruh rakyat. Demikianlah legenda rakyat Nusantara tentang lancang kuning. Terdapat pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini, yaitu jangan bersifat serakah untuk mendapatkan sesuatu karena akan mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Sampai jumpa di cerita rakyat lainnya.